Ya, halo selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam program Suara Parlemen Petang, edisi Jumat 17 Juli 2020 bersama saya Dadi Ramadan. Dan di tema kita pada hari ini kita akan membahas 3 tajuk selama sepekan yang sudah pernah dibahas di dalam Suara Parlemen pagi selama 1 minggu ini. Namun sebelum kita menyaksikan apa saja menjadi 3 tajuk sepekan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen, kita akan menyaksikan dulu apa saja menjadi headline media online yang terbit pada hari ini pemirsa. Kita awali headline media online pertama dari cnnindonesia.com. Di sini membahas Indonesia kucurkan dana 36,5 miliar rupiah untuk membantu Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan Indonesia telah menyumbangkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina senilai 36,5 miliar rupiah. Bantuan ini menurut Retno diberikan Republik Indonesia menyusul situasi dan kondisi pengungsi Palestina yang diperburuk dengan pandemi virus COVID-19 dan rencana aneksasi tepi barat oleh Israel. Ia menambahkan dana tersebut disalurkan dalam beberapa cara, yakni melalui pemerintah Presiden Mahmud Abbas dan melalui organisasi PBB untuk urusan pengungsi Palestina yang masing-masing sebesar 1 juta US dollar serta Palang Merah Internasional sebesar 500.000 US dollar. Tak hanya pemerintah, Retno mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI juga mengupayakan penggalangan suara Parlemen Dunia untuk menentang rencana aneksasi tepi barat oleh Israel. Pernyataan bersama menentang aneksasi Israel dikirim kepada anggota parlemen seluruh dunia dan telah berhasil mengumpulkan 232 tanda tangan anggota parlemen dari 34 negara. Dan di media online selanjutnya pemirsa dari kompas.com, di sini kita akan membahas terkait dengan KPK, vonis penyerang novel cermin perlindungan negara terhadap penegakan hukum. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan vonis bagi 2 terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan merupakan cermin perlindungan negara terhadap penegak hukum. Hal ini menyusul 2 terdakwa penyerang novel Rahmat Kadir dan Roni Bugis yang masing-masing divonis 2 tahun penjara dan 1 tahun 6 bulan penjara. Akan tetapi Nawawi enggan mengomentari apakah putusan tersebut memberi jaminan bahwa para penegak hukum mendapat perlindungan dari negara. Ia pun tidak bisa menilai apakah vonis yang dijatuhkan majelis hakim telah setimpal atau sesuai dengan perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa. Ia hanya menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK akan terus berlanjut. Penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras pada 11 April 2017 lalu setelah menunaikan sholat subuh di Masjid Al-Ihsan dan tak jauh dari rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat penyerangan tersebut, Novel mengalami luka permanen pada matanya yang menyebabkan gangguan penglihatan. Dan di media online selanjutnya di sini ada detik.com membahas vaksin corona buatan Indonesia siap edar di tahun 2022. Indonesia terus mengembangkan vaksin corona yang diberi nama vaksin merah putih melalui 3 institusi yang ditunjuk. Antara lain Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, PT Kalbe Farma, dan PT Bio Farma. Dirut PT Bio Farma Honesti Bashir mengatakan uji klinik vaksin ditargetkan dapat dilakukan tahun depan. Sedangkan Kementerian Riset dan Teknologi telah membentuk konsorsium riset nasional untuk membuat bibit atau prototipe vaksin corona yang dipimpin oleh LBM Eijkman dan bekerjasama dengan kementerian terkait serta sejumlah institusi dan universitas. Selanjutnya Bio Farma akan melakukan sejumlah proses sebelum akhirnya mendapat izin Badan POM untuk produksi massal. Dan tak hanya mengembangkan vaksin corona, Bio Farma juga memproduksi alat tes PCR yang dalam sebulan dapat diproduksi sebanyak 240.000 alat tes. Honesti berpendapat alat tes PCR buatan dalam negeri memiliki keunggulan tersendiri karena dinilai sesuai dengan standar WHO dan dapat memeriksa DNA virus secara lengkap. Pemirsa, setelah ini kita akan membahas kepada Anda 3 tajuk sepekan. Yang pertama terkait dengan cegah krisis dengan belanja. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Cegah krisis dengan belanja, belanja, dan belanja.
Krisis ekonomi dunia karena pandemi COVID-19 membuat Presiden Joko Widodo khawatir. Untuk itu DPR meminta para menteri untuk bekerja tidak seperti biasanya. Kita harus memiliki sense of crisis yang sama. Regulasi disederhanakan, SOP sederhanakan. Sesuai dengan keadaan krisis yang kita hadapi. Semua negara sekarang ini mengalami krisis. Kerjanya juga cepat-cepatan. Dan kita berkejaran dengan yang namanya waktu. Kondisi ekonomi menurut Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi yang menyebutkan kontraksi ekonomi global diprediksi mencapai minus 6 hingga 7,6%. Sehingga di kuartal 3 ini adalah kuncinya. Kita melihat kondisi saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Kuartal 2 2020 sudah dipastikan pertumbuhan ekonomi akan minus. Jika kuartal 3 di 2022 kembali minus, maka sudah dipastikan ekonomi Republik Indonesia masuk dalam jurang resesi. Ini baru awalnya saja. Indonesia akan masuk krisis tergantung bagaimana kuartal 3-nya nanti. Karena kalau kuartal 3 ekonomi kembali terkontraksi, maka bisa dipastikan terjadi krisis ekonomi. Maka dari itu, kita harus mendorong pemerintah untuk belanja dipercepat guna mencegah krisis terjadi. Seperti kasus krisis ekonomi tahun 1930-an. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 tahun 2020 diramalkan akan mengalami kontraksi yang berkisar minus 3,5% hingga minus 5,1% dengan titik tengah minus 3,8%. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan terkait penyampaian laporan semester 1 dan prognosis semester 2 APBN 2020. Menurut Sri, kontraksi ini dipicu oleh pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang masif di tingkat daerah. Di sisi lain, penyaluran bantuan sosial juga masih rendah. Dengan demikian, Sri Mulyani mengungkapkan pertumbuhan ekonomi nasional untuk semester pertama pada 2020 akan berada di angka minus 1,1% hingga minus 0,4%. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya sejauh ini Indonesia sudah mengalami krisis sebanyak 3 kali, yaitu pada 1998, 2004 hingga 2005 dan 2008. Kini Indonesia kembali mengalami krisis karena pandemi COVID-19. Menurut Airlangga, krisis kali ini menyerang human capital serta supply dan demand shock yang berdampak pada penurunan ekonomi, peningkatan pengangguran dan kenaikan kemiskinan, serta ia juga memprediksi pada kuartal 2 2020 ini pertumbuhan ekonomi akan mengalami minus dan berharap minus tersebut tidak terulang pada kuartal 3 dan juga kuartal 4. Pemirsa, setelah ini kita akan membahas juga terkait dengan tajuk yang kedua yaitu potensi sekolah klaster baru corona. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Potensi sekolah klaster baru corona. Pemerintah akan membuka sekolah pada masa pandemi COVID-19. Kita harus mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dan juga Kementerian Agama untuk berkaca dari negara lain yang mulai membuka sekolah, tapi justru kita bukan
potensi klaster baru corona di sekolah. DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama Republik Indonesia belajar dari negara lain yang sudah mulai turun kasusnya, bahkan zero kasus. Kemudian membuka sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun nyatanya ditemukan kasus baru karena siswa dan guru tertular COVID-19. Sekolah menjadi klaster baru. Di Cina, ketika kembali membuka sekolah setelah kasus COVID-19 nol selama 10 hari. Bukan sekolah juga disertai dengan persiapan yang matang dan benar-benar dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan di Cina, para guru yang akan mengajar sudah menjalani isolasi dahulu selama 14 hari sebelum sekolah dibuka. Sementara itu, Inggris, Prancis, Finlandia telah membuka sekolah, tapi ditemukan adanya siswa terpapar COVID-19 dan kembali menimbulkan klaster baru. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah dan juga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melibatkan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan para pakar epidemiologi sebelum memutuskan kembali membuka sekolah pada tahun ajaran baru 2020-2021, tepatnya bulan Juli 2020. Ikatan Dokter Anak Indonesia sebagai ahli harus didengar dan dipergunakan rekomendasinya terkait dengan rencana pemerintah membuka sekolah kembali. Demi melindungi anak-anak Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berhati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan kembali membuka sekolah. Keselamatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama saat pemerintah hendak mengambil kebijakan menyangkut anak. Saat dimulainya tahun ajaran baru 2020-2021 pada Senin 13 Juli 2020, nyatanya menimbulkan banyak catatan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Ketua Gugus Tugas COVID-19 ini diadaptasi secara berbeda di tiap daerah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil misalnya membuka sekolah di Sukabumi karena daerah ini termasuk sebagai zona hijau. Namun sekolah yang baru dibuka pada hari pertama ialah SMP dan SMA. Pembelajaran tatap muka yang diizinkan Ridwan Kamil dan gugus tugas COVID-19 hanya berlangsung 4 hingga 5 jam tanpa istirahat. Dan siswa pun diminta langsung pulang setelah waktu sekolah usai. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pembukaan institusi pendidikan di wilayahnya bakal dimulai dari perguruan tinggi, baru kemudian sekolah yang dibuka secara bertahap. Ia menambahkan pembukaan sekolah belum dilakukan hingga saat ini karena pihaknya masih mengkhawatirkan kemungkinan siswa terpapar virus tersebut. Sehingga tahun ajaran ini pembelajaran akan tetap dilakukan dari jarak jauh. Sedangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memproyeksi setidaknya 94% siswa di Indonesia masih melakukan PJJ di tahun ajaran baru. Daerah yang boleh membuka sekolah hanya berada di zona hijau dan memenuhi sejumlah persyaratan. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan agar guru melakukan asesmen dan menguji kemampuan siswa ketika awal masuk sekolah. Ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, nanti kita setelah ini akan membahas terkait dengan tajuk yang ketiga, yaitu nasib pekerja Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Nasib pekerja Indonesia.
Rencana pemerintah menunda rekrutmen calon pegawai negeri sipil selama 2 tahun ke depan. Hal itu seiring dengan penghentian sementara CPNS untuk memangkas 800 hingga 1.800 PNS per tahun sampai tahun 2024 mendatang. Banyak orang yang berencana menjadi PNS tahun ini terancam gagal. Padahal mereka telah menunggu jadwal seleksi kompetensi bidang atau SKB yang diundur dari jadwal awalnya pada Maret lalu hingga waktu yang belum ditentukan. Beberapa belum mendapat kabar dari Badan Kepegawaian Negara akan kepastian kelanjutan proses rekrutmen yang dijalani sejak Maret lalu. Kabar moratorium ini bagai petir di siang bolong bagi pendaftar. Wajar, mereka pikir tahun keduanya mendaftarkan diri menjadi CPNS bakal berbuah manis karena ada kabar bakal banyak PNS yang pensiun. Namun nasib berkata lain. 2 tahun menunggu yang digunakan untuk mempersiapkan diri menjadi PNS terancam sia-sia. Apalagi moratorium akan dilakukan selama 5 tahun. Sebetulnya banyak juga orang yang telah melamar di berbagai perusahaan swasta sejak lulus 2 tahun lalu. Namun mereka belum juga mendapat pekerjaan. Pandemi virus corona menyebabkan pihak swasta pun menunda proses rekrutmen tahun ini. Namun harapan pekerja kian menipis setelah mendengar kabar soal moratorium CPNS yang dilakukan pada tahun ini. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB memastikan melakukan penghentian atau moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2020. Kebijakan itu diambil karena wabah pandemi virus corona yang masih menyelimuti tanah air. Akan tetapi masih banyak pertanyaan terkait nasib rekrutmen tahun 2019 yang sempat terhenti karena COVID-19. Terkait kelanjutan rekrutmen CPNS 2019, BKN menjelaskan saat ini pemerintah tengah menyiapkan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Sebab usai pelaksanaan seleksi kemampuan dasar atau SKD, proses seleksi CPNS 2020 sempat tertunda dan direncanakan kembali berlanjut pada September dan Oktober 2020. Tak hanya mereka yang masuk lewat jalur tes, para lulusan sekolah kedinasan seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara juga akan terkena dampak dari kebijakan ini. Karena Kementerian Keuangan berencana menunda rekrutmen calon pegawai negeri sipil selama 5 tahun ke depan. Hal itu seiring dengan penghentian sementara atau moratorium CPNS untuk memangkas 800 hingga 1.800 PNS per tahun hingga 2024 mendatang. Wacana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024. Dalam peraturan itu pertumbuhan pegawai ditargetkan minus 1,2% hingga minus 2,2% dalam kurun 2020 hingga 2024. Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu memaksa banyak orang yang bermimpi menjadi abdi negara untuk banting setir mencoba peruntungan di profesi atau pekerjaan lainnya. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline media online dan juga 3 tajuk sepekan yang sudah kami bahas bersama Anda. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dedi Ramadan atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.